Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu doakan kalian tetap sehat dan semangat untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ini sudah hari Senin. Kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan ketiga kita. Kita masih membahas tentang teks deskripsi. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, sebelumnya ibu akan mengapersepsi dulu proses pembelajaran kalian pada minggu lalu, yaitu tentang mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, pada minggu lalu, kalian itu sudah belajar tentang ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada kata umum dan kata khusus, di mana kata umum itu seperti yang sudah kalian ketahui, merupakan kata yang mengandung cakupan arti yang luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang sempit. Nah, selanjutnya, pada minggu kemarin kalian juga belajar mengenai kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Dan tugas yang ibu berikan juga berkaitan dengan hal itu. Jadi, sudah ibu periksa dan rata-rata anak-anak ibu memahami tentang penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan di dalam teks deskripsi. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis teks deskripsi. Yang kedua, ibu harap kalian mampu menentukan isi teks deskripsi. Nah, daripada bingung, langsung saja kita masuki materi kita yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis teks deskripsi. Silakan perhatikan layar. Jenis-jenis teks deskripsi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah teks deskripsi berdiri sendiri. Nah, apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi yang berdiri sendiri? Ini merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks lain. Jadi maksudnya adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri ini itu dia mendeskripsikan benda atau manusia tanpa menjadi bagian dari teks lain. Jadi memang dideskripsikan secara terperinci benda atau manusia maupun objek yang ada di dalam teks tersebut. Nah, seperti apa contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri? Silahkan kalian perhatikan layar. Nah, ini adalah teks deskripsi tentang kelinci, berarti di sini objeknya adalah seekor hewan ya. Kelinci adalah hewan yang umumnya dijumpai di peternakan. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kelinci sejak abad 18. Pada tahun 1972 ditemukanlah kelinci lucu yang pertama di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Nah, ibu tidak akan baca sampai bawah, kamu bisa membacanya sendiri. Nah, teks yang ada di hadapan kamu ini merupakan teks deskripsi yang berdiri sendiri. Jadi dia menjelaskan atau menggambarkan tentang objeknya, yaitu seekor kelinci di sini, tanpa menjadi bagian dari teks lain. Kita lanjutkan kepada jenis-jenis teks deskripsi yang kedua. Itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Nah, teks deskripsi ini merupakan teks yang terdapat pada bagian teks lain, misalnya saja dalam sebuah novel, ya. Jadi, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain merupakan teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks yang lain, misalnya saja di dalam sebuah novel. Teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran watak atau karakter tokoh. Nah,
Seperti apa contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain? Silakan kalian perhatikan layar. Ini merupakan kutipan novel. Kutipan novel yang berjudul The Lord of the Ring. Dia mendeskripsikan seorang tokoh yang bernama Bilbo. Bilbo kaya raya dan berwatak aneh. Selama 60 tahun ia menjadi keajaiban di wilayah Shire. Semenjak ia menghilang dan mendadak kembali lagi, harta kekayaan yang dibawanya dari lawatannya kini sudah menjadi legenda setempat. Dan penduduk di sana percaya, meski apapun yang dikatakan orang-orang tua, bahkan bukit di Black End penuh dengan terowongan-terowongan yang tumpah ruah oleh harta karun. Nah, ini merupakan kutipan dari novel yang berjudul Lord of the Ring. Ini ibu kutip, ada kutipannya di bawah. Nah, ini dia mendeskripsikan seorang tokoh di dalam novel tersebut, yaitu si Bilbo. Dia deskripsikan si Bilbo itu bahwa wataknya adalah orang yang aneh, kemudian dia buat penjelasannya secara terperinci, tujuannya untuk mengkonkretkan. Nah, ini dia contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Jadi maksudnya teks deskripsinya tersebut ada di dalam teks yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan teks deskripsi yang sendiri. Gitu ya. Silakan kalian baca supaya kalian pahami sendiri. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menentukan isi teks deskripsi. Bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi? Kamu bisa perhatikan layar. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Jika ada sebuah teks deskripsi yang terdiri dari beberapa paragraf, cara kamu menentukan isi teks deskripsinya yang pertama adalah kamu baca terlebih dahulu keseluruhan isi teks deskripsinya. Dari mulai paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Setelah itu, apa yang dilakukan Bu? Setelah itu kamu dapat mencatat pokok-pokok isi teks deskripsinya. Setelah kamu catat, berdasarkan pokok-pokok tersebut, pastinya kamu dapat memahami isi teks deskripsinya. Nah, setelah kamu paham bahwa isi teks deskripsi tersebut misalnya menggambarkan tentang suatu objek, maka kamu dapat menentukan isi teks deskripsinya. Nah, tidak terlalu sulit ya anak-anak Ibu. Oke, kita lanjutkan kepada latihan yang akan kamu coba pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kamu sebuah teks deskripsi yang berjudul sudah ada di layar kalian, Pesona Pantai Senggigi. Nah, ini dideskripsikan, bahkan sudah ada Ibu buatkan gambarnya kepada kalian, jadi kalian bisa membayangkan bagaimana bentuk pantai Senggigi ini. Nah, ini adalah teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Kalian akan mencoba untuk menentukan isi teks deskripsinya nanti. Ini adalah paragraf teks deskripsi. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di layar ini merupakan lanjutan dari teks deskripsi tentang Pantai Senggigi. Kalian bisa baca sendiri sehingga kalian bisa pahami nanti ya. Ini juga merupakan lanjutan dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi. Dibaca dan pahami supaya bisa menjawab latihan yang akan Ibu berikan. Nah, latihannya adalah jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pemahamanmu terhadap teks. Setelah kalian sudah membaca teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi yang tadi, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama,
Apa yang dibicarakan penulis pada teks tersebut? Gampang sekali, ya. Silakan dijawab. Yang kedua, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Nah, yang kedua ini juga sangat gampang kalau kamu membaca dari awal sampai akhir, di situ sudah dideskripsikan keindahan bagian mana saja yang digambarkan dari teks deskripsi tersebut. Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Nah, yang ketiga ini apa tujuan penulis menyampaikan teks pesona Pantai Senggigi itu? Dia ingin menggambarkan tentang apa? Ibu yakin kamu bisa menjawab ketiga soal latihan ini karena kita sudah pernah belajar pada pertemuan sebelumnya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Jangan lupa tugas dibuat di buku latihan bahasa Indonesia. Kalian buat dulu soalnya yang 3 ini, kemudian dijawab dan dilihat kembali teks deskripsi pesona Pantai Senggiginya, ya. Baiklah, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Silakan diulang-ulang pembelajarannya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.